Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saya, kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur beton. Kita masuk kepada pertemuan ke-25, plat lantai dua arah. Bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita akan mendiskusikan terkait dengan ketebalan minimum plat dua arah ya. Oke, seperti yang kita ketahui untuk plat dua arah, ini plat yang sistemnya ditopang oleh ini tempat sisinya, dan rasio bentang panjang terhadap bentang pendek adalah kurang dari 2. Untuk plat dua arah ini ada berbagai macam metode yang digunakan untuk menganalisisnya. Pertama adalah metode koefisien momen, metode desain langsung, metode portal ekivalen, dan metode garis leleh. Kita menggunakan dua metode, ya, metode desain langsung dan portal ekivalen, ya, B dan C. Untuk dua metode ini telah diatur dalam SNI. Untuk metode analisis plat dua arah ya, sesuai dengan SNI 2847/2019. Untuk metode perencanaan langsung atau Direct Design Method atau DDM, ini diatur di SNI pasal 8.10, merupakan prosedur pendekatan untuk analisis dan desain plat dua arah. Metode ini dibatasi untuk sistem plat yang dibebani oleh beban terdistribusi merata serta tertumpu oleh kolom-kolom dalam jarak yang sama atau hampir sama. Metode perencanaan langsung ini menggunakan sejumlah koefisien untuk menentukan besarnya momen rencana pada lokasi-lokasi kritis. Berikutnya adalah metode kedua, metode rangka ekivalen, dirumuskan di SNI 8.11. Struktur bangunan 3 dimensi dibagi menjadi berapa rangka ekivalen 2 dimensi. Pembagian tersebut dilakukan dengan cara membuat potongan sepanjang garis tengah di antara kedua kolom. Struktur rangka dianalisis secara terpisah lantai per lantai dalam arah memanjang dan melintang. Oke. Kita perlu mengetahui dulu ya ketebalan minimumnya untuk plat dua arah ini sebelum masuk ke metode analisisnya. Dalam SNI tabel 8.1.2 dijelaskan ini adalah ketebalan minimumnya. Ini untuk yang ada balok interiornya ya. Jadi harus kita cari sesuai dengan alfa VM-nya ya. Dengan alfa VM ini, maka alfa VM-nya 0,2, kecil dari 0,2 atau antara 0,2 sampai 2 atau besar dari 2. Jadi H minum ini saya hitung dengan rumus ini. Kita beri yang terbesar antara 2 ini yang untuk jika dia kecil dari 0,02 berarti berlaku yang tabel 8.1.1 ya. Dan jika dia antara 0,2 sampai 2, kita akan pilih antara perhitungan yang ini terbesar mana, apakah 125 atau rumus ini ya. Jika dia besar dari 2, kita pilih juga antara 60 dan 100 yang perhitungan ini. Jadi mana yang lebih besar, jadi kita ambil sebagai ketebalan minimum plat. Ketebalan minimum plat dua arah mempertegang tanpa balok interior. Jadi ini jika tidak tanpa balok, kita akan menghitungnya berapa tebalnya dengan membagi LN itu ya, bentang itu dengan koefisien tertentu, apakah 33, ini tergantung dengan FY-nya. Tergantung dengan FY. Jika dia FY-nya 280, berarti untuk tepinya LN bagi 3. Untuk panel interiornya LN-nya dibagi dengan 36. Itu pun kalau dia 420, LN-nya dibagi 30, dan yang interiornya dibagi dengan 33 yang eksterior ya, yang di tepi. Itulah ketentuan dari SNI untuk ketebalan minimum plat. LN adalah panjang bentang bersih, beta adalah rasio bentang, alfa LM adalah nilai rata alfa. Alfa itu kita bisa hitung dengan rumus ECB dikali IB per ECS kali IS. IB adalah momen inersia bruto dan IS adalah momen inersia bruto dari penampang plat. IB adalah penampang balok, momen inersia brutonya, IS adalah penampang plat atau slabnya. IB ini I-beam ya, balok, IS-nya I-slab atau IS. Tebal minimum plat tanpa balok dapat ditentukan sebagai tabel 8.3.1, tidak boleh kurang dari
125 mm untuk plat tanpa penebalan panel, atau tidak kurang dari 100 mm untuk plat dengan penebalan panel. Dalam SNI pasal 8.3.1.2.1 disyaratkan bahwa panel dengan tepi yang tidak menurus, maka balok tepi harus mempunyai rasio kekakuan alfa yang tidak kurang dari 0,8. Atau sebagai alternatif, maka ketebalan maksimum yang dihitung adalah dari 1 dan 2 harus dinaikkan minimal 10%. Kita supaya mudah masuk ke contoh soal yang pertama. Dalam sistem lantai flat ya, dengan ukuran platnya 7 meter kali 6 meter, yang pendeknya bentang panjang 7 meter, bentang pendeknya 6 meter, ditumpu oleh kolom persegi 500 kali 500. Jadi otomatis nanti bisa kita kurangi bentangnya. Bentang efektifnya adalah 7000 dikurang 500 nanti ya. Karena di sini 2,5, di sini 2,5. Tentukan ketebalan minimum plat yang disyaratkan dalam peraturan SNI. Pada struktur ini tidak digunakan balok tepi. Gunakan FC 20 MPa dan FV-nya 400 MPa. Contoh ini mudah sekali, sesuai SNI kita bisa mengacu kepada tabel 8.1.1 ya. 8.3.1.1. Ini kita tentukan dulu LN-nya berapa, 7000 ya, dikali dengan kolomnya tadi ya. LN-nya 6500. Untuk H-nya karena kita tahu FY-nya adalah 400, kita ambil 420 sini ya. TLN-nya kita ambil adalah LN dibagi 30. Berarti 6000 dibagi 6500 bagi 30 adalah 216,67 mm. Berikutnya untuk tebal ini adalah plat sudutnya. Atau di sini adalah eksterior. Untuk interior, plat dalam LN bagi 33. Nanti 6500 bagi 33 adalah 196,97 mm. Jadi kita harus menggunakan tebal yang seragam ya. Jadi kita pilih dari 216 sampai 166 ini kan H-nya. H minimumnya berarti kita pilih yang di atas ini, berarti kita ambil yang genapnya lah 220 mm adalah tebal plat yang gunakan. Dan kita gunakan seragam ya. Untuk plat eksterior dan plat interior. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Satu sistem plat balok seperti tadi ya, panjang bentang 7, panjangnya 7 meter dan pendek 6 meter, ditopang dengan balok yang sama tadi 500 meter ke 500 meter, milimeter ya, 500 mm ke 500 mm. Ukuran balok diperlihatkan pada dalam gambar di bawah. Dia ada ukuran baloknya di sini. Tentukan ketebalan minimum yang diperlukan untuk suatu plat dalam. Berapa tebal minimum plat dalam ini? FC-nya 20 MPa dan FV-nya 400 MPa. Oke, untuk rumus ini kita tentukan dari tabel 8.3.1.2, kita akan tentukan dulu alfa F-nya berapa, dari ECB kali IB per ECS kali IS. Jadi berapa posisi, apakah posisi yang pertama, posisi yang kedua, atau posisi yang ketiga untuk alfanya. Untuk memanusia bruto balok IB harus ditentukan berdasarkan gambar di bawah ini. Potongan balok ditentukan untuk menentukan memanusia bruto terdiri dari badan balok ditambah sayap kiri dan sayap kanan, namun tidak boleh melebihi 4 kali tebal plat. Jadi kita anggap asumsi tebal plat adalah 200 ini. 200 berarti X atau sama dengan Y-nya 600 bagi 200 adalah 400 di sini. Itu kecil dari 800. Itu oke ya. Sehingga kita akan tentukan titik berat dulu. Pertama, kita tentukan dua bagian dulu ya. Ini bagian sayap. Dan ini bagian badan. Untuk bagian sayap, luasnya adalah 200. Nah, tebalnya dia ada 200 dikali 1200. 1200, 240.000 mm kuadrat. Pokoknya plat badan adalah 400 dikali ini 400 juga ya. 400 kali 400, 160.000 mm kuadrat. Sehingga totalnya adalah 400.000 mm kuadrat. Sehingga kita tentukan titik baratnya. Pertama, untuk yang 240 luas sebagian sayap di atas ini adalah
Jadi titik berat ini ya. Titik beratnya adalah 100 jaraknya dari atas. Dan untuk yang kedua adalah ini, jarak titik berat yang kedua adalah 400 ya. 400, sehingga kita bagi 400 ribu untuk luas totalnya dapatlah 220 ribu milimeter untuk IE-nya. 220 mm ya untuk IE-nya sini. Berada di atasnya sejarak 220. Ini ya, sejarak 220. Sehingga untuk IB-nya bisa kita hitung 1/12, B-nya 1200 dikali dengan tebalnya untuk yang sayap ya. 200 kali 3 ditambah 240.000 ini luasnya ditambah 120. 120 ini jarak dari titik berat ke titik berat yang sayap. Titik berat balok ya. Titik berat baloknya ke titik berat yang sayap 120.000 120 kali 2 pangkat 2 ya. Tambah 1/12 400 dikali 400 ini sayapnya 400 ya. 400 ini adalah di pangkat 3 ditambah 160 dikali dengan 180 kuadrat. 180 kuadrat ini adalah dari titik berat ini bagian badan ke titik berat balok. Ya, titik beratnya kita anggap di sini, berarti jaraknya tadi sini. Berapa jaraknya? Kalau yang tadi atasnya jarak ke bawah ada 120, ini jaraknya 180 ya. 120 tadi. Sehingga IB Indonesia baloknya adalah 11.573,3 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Oke, kita tentukan dimensi arah plat memanjang, berarti 1/12, 6.000 dikali 200 pangkat 3 ya. Kita anggap memanjang, berarti kita anggap ini memanjang. Berarti inersianya yang kita anggap yang ini ya, 200 dan 6.000 ya. Berarti 1/12, 6.000 dikali 200 pangkat 3, 4.000 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Setelah alfa V-nya, alfa F-nya bisa kita hitung, alfa FL ya, yang long-nya. EIB bagi EIS ya. 111.573 yang kita hitung di awal tadi ya. E-nya kita tambah habis ya. Ini berarti IB bagi IS ya. IE bagi IL ya. IL yang ini bagi IL. 11.573 dibagi 4.000 dapatlah 2,893. Itu untuk alfa koefisiennya 2,893 untuk yang panjang. Kita masuk ke dimensi plat arah pendek, berarti arah pendek di sini ya. Arah pendek ini ya. Nanti kita ambil inisialnya yang panjang sini, berarti 7.000 ya. 1/12 kali 7.000 dikali 200 pangkat 3 adalah 4.666, 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Sehingga untuk alfa Fs untuk yang short ya, EIB dibagi EIS. EIS ini tadi kita dapatkan 4.606 sekian ya. 11.000 dibagi dengan 4.600 sekian, dapatlah 2,48. Untuk alfa FM diperoleh dari kata alfa FL dan alfa FS. Sehingga alfa FM adalah 2,893 tambah 2,46, 2,48 bagi 2, hasilnya 2,687. Dan betanya adalah 7.000 bagi 500, itu bentang panjang ya, 6.000 dibagi 500 adalah 1,182. Sehingga kita tahu dia lambdanya berada dalam 2,4, besar dari 2 ya, sehingga kita hitung terbesar dari rumus ini ya. Ln dalam kurung 0,8 tambah FV plus 1400 bagi 36 tambah 9 beta. Setelah kita hitung, Ln-nya ada 7.000 bagi 500, 0,8, FV-nya 400, 1000 bagi 1400 bagi 36 tambah 9 kali 1,182. Coba hasilnya 151,32. Nah, ini nilainya lebih besar dari 90, berarti kita ambil 1,32, jadi kita anggap platnya bisa kita ambil, ini adalah
untuk yang minimum ya, H-nya adalah bisa kita ambil yang lebih besar dari 191, kita genapkan jadi 200 ya. Ini asumsi kita. Oke, mungkin itu untuk bagian pertama yang saya sampaikan untuk menentukan ketebalan plat untuk dua arah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.